Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tak mampu bayar utang, pria ini ikhlas istri dipakai gituan. Saat pagi jawaban istrinya bikin nangis. Sungguh ironi apa yang dialami wanita ini. Niatnya bahagia setelah berumah tangga dengan kekasihnya, nasib malang malah harus dia terima. Namanya Amai, seorang kembang desa jadi rebutan banyak pria. Dilansir dari eberita.org, umur 20 tahun akhirnya Amai memutuskan menikah dengan kekasihnya Li Jiang, seorang pemuda tampan anak kepala desa. Keduanya tinggal di pinggiran Taiwan dan setelah menikah mencoba peruntungan ke kota. 2 tahun menikah, Amai akhirnya melahirkan seorang anak yang membuat keluarga itu bertambah harmonis. Bahkan sampai tetangga iri dengan Li yang mendapatkan istri cantik juga segera mendapatkan anak. Amai juga merasa bahagia apalagi Li juga memperhatikannya. Li bekerja di sebuah perusahaan komputer. Dia pria yang baik. Pagi hari pergi bekerja, sore pulang begitu terus hingga suatu hari nasib sial menimpanya. 5 tahun bekerja di kantornya karena kecerdasan dan ketekunannya, Li diberikan kepercayaan oleh bos untuk menjadi kepala bagian di anak perusahaan. 3 bulan anak perusahaan itu berjalan, Li mendapatkan musibah ketika perusahaan merugi. Barang diproduksi pun banyak tergeletak begitu saja di pasaran. Dia harus putar otak untuk membangkitkan lagi anak perusahaan yang menjadi kewajibannya. Jika tidak, ratusan pegawai bisa jadi dirumahkan dan itu adalah kegagalan terbesar bagi seorang pemimpin. Tanpa banyak pertimbangan, Li akhirnya menemui temannya yang dikenal kaya raya dan punya bakat bisnis yang lihai. Dia meminta nasihat bagaimana menghidupkan lagi perusahaannya agar bangkit. Temannya itu mau saja membantu dengan memberikan pinjaman 500 miliar kepada perusahaan Li agar mampu bangkit. Dan cara mengembalikannya, temannya akan memiliki saham separuh perusahaan serta bunga. Awalnya bak anak panah perusahaan itu bangkit sekejap mata. Li senang, semua pegawai beberapa kali bersyukur memujinya. Begitu juga sang direktur perusahaan yang bangga atas kemampuan Li membalik keadaan. Walaupun taruhannya separuh hasil akan diberikan kepada teman Li sampai hutang itu lunas. Setahun menjalankan perusahaan, musibah kedua membuat Li yang polos menelan pahitnya penipuan. Perusahaannya kembali merugi, barangnya produksinya dianggap tak lulus standar pasar hingga terpaksa ditarik ulang. Belum lagi seorang pegawai kepercayaannya melarikan uang perusahaan yang membuat dia benar-benar terduduk. Ditambah dengan temannya merongrong Li agar utang segera dilunasi, yang kini tinggal separuh lagi. Kini dia bingung harus berkata apa-apa lagi, hingga saat temannya datang ke rumah dan menagih utang tersebut. Saat istrinya, Amai, datang menyuguhkan teh, teman Li yang terpanah langsung berbisik menemukan solusi untuk utangnya. Terang-terangan temannya mengatakan akan menganggap lunas utang tersebut asal Amai bisa dia pakai dalam 1 bulan. Wajah Li panas memerah mendengar itu, ingin rasanya menghajar temannya. Tapi situasinya Li terdesak. Dia bisa dipolisikan, ini akan lebih buruk bagi Amai dan anaknya yang akan jatuh miskin. Saat di dapur dia mengungkapkan masalahnya dan solusi ditawarkan temannya. Amai terdiam, di sudut matanya ada air yang jatuh. Amai tahu kondisinya, dia kasihan dengan suaminya sekaligus marah. Bahkan 1 jam dia mengurung diri, sampai akhirnya dia keluar dengan pakaian rapi juga wangi, ikhlas dijadikan pembayar utang tersebut. Saat itulah Amai pergi ke hotel dengan temannya Li.
Di dalam kamar itu, Amai yang masih begitu cantik di usia 28 tahun nyaris saja menjadi santapan teman Lee yang begitu beringas. Tapi dengan cerdas Amai mengatakan, tunggulah pagi, karena dirinya masih dalam kondisi datang bulan dan besok baru selesai. Sabarlah, karena besok ini selesai dan aku akan melayanimu sepenuh hati, ucap Amai. Saat pagi, Amai langsung mengambil handphone dan menyampaikan pada Lee jika dia meminta maaf. Dia ikhlas untuk semua ini. Meskipun sepanjang malam temannya Lee merayunya untuk menggugat cerai, tapi Amai tetap teguh dan menganggap ini hanyalah mimpi buruk. Dalam pesan itu Amai menuliskan, jika suami istri adalah sebuah rumah, suami adalah atapnya, tapi istri adalah pondasinya. Meski suami selalu melindungi dari panas dan hujan, tapi istrinya yang membuat rumah itu berdiri kokoh. Karena itu izinkan saya kali ini menopang atap itu dengan kuat, dan semoga ini hanyalah mimpi buruk, tulis istrinya yang membuat Lee menangis begitu menyesal. Akhirnya Lee langsung menjual semua asetnya, rumahnya juga kendaraannya. Dia menebus utang itu dan menjemput istrinya. Lee lebih memilih miskin dan pulang ke kampung asal istrinya bisa lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.